Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Halo para pecinta kisah misteri. Malam ini kita akan membahas sebuah cerita horor yang terinspirasi dari salah satu taman bersejarah di kota Bandung, yaitu Taman Maluku. Taman yang dikenal dengan pepohonan tua dan patung. Pastor Verbrak ini memang menyimpan banyak cerita yang beredar di masyarakat. Cerita berikut adalah karya fiksi yang dibuat untuk hiburan. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa nyalakan lampu jika kalian mendengarkannya sendirian di malam hari. Malam itu, hujan baru saja reda di kawasan Taman Maluku. Lampu-lampu taman memantulkan cahaya kekuningan di jalan setapak yang basah. Di tengah taman berdiri patung Pastor Verbrak yang sudah menjadi ikon tempat tersebut. Taman ini memang salah satu taman tua, peninggalan era kolonial Belanda, dan telah berdiri sejak sekitar tahun 1919. Raka, seorang mahasiswa fotografi, datang ke taman itu sekitar pukul 11 malam. Ia ingin memotret suasana malam yang sepi untuk tugas kampusnya. Awalnya tidak ada yang aneh. Suara jangkrik terdengar samar. Angin malam berembus pelan di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi. Namun, saat Raka mengarahkan kameranya ke arah patung, layar kamera tiba-tiba menampilkan sosok perempuan berbaju putih berdiri di belakang patung. Raka langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin efek cahaya, gumamnya. Ia kembali memotret. Klik, klik. Kali ini, sosok perempuan itu tampak lebih dekat. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya berdiri kaku, menghadap ke arah kamera. Jantung Raka mulai berdegup kencang. Saat ia menurunkan kamera, taman kembali kosong. Merasa penasaran, ia berjalan mendekati patung. Tiba-tiba terdengar suara tangisan pelan dari arah semak-semak. Suara itu terdengar seperti perempuan yang sedang menangis. Raka menyalakan senter ponselnya dan mengarahkannya ke sumber suara. Kosong. Namun ketika ia membalikkan badan, suara tangisan itu kini terdengar tepat di belakang telinganya. Raka langsung berlari menjauh. Saat berlari, ia merasa langkah kakinya semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ia menoleh sekilas, dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di bawah cahaya lampu taman, sosok perempuan yang tadi muncul di kamera sedang berdiri beberapa meter di belakangnya. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi seluruh wajah yang membuat Raka ketakutan. Sosok itu tidak berjalan.
Ia melayang perlahan di atas tanah. Raka berlari semakin kencang hingga hampir keluar dari taman. Namun tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di dekat gerbang, berdiri puluhan sosok hitam tanpa wajah. Mereka diam, memandang ke arahnya. Satu persatu kepala mereka menoleh bersamaan. Kamu, jangan pergi. Suara itu terdengar dari segala arah. Raka menutup telinganya dan berlari tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, ia langsung memeriksa hasil fotonya. Semua foto taman tampak normal, kecuali satu foto terakhir. Di foto itu terlihat Raka sedang berdiri membelakangi kamera. Padahal ia datang sendirian, dan tepat di belakangnya berdiri perempuan berambut panjang itu. Yang membuatnya tak bisa tidur selama berminggu-minggu adalah satu hal. Di sudut foto terdapat tulisan samar yang sebelumnya tidak pernah ada. Kami masih di sini. Sejak malam itu, Raka tidak pernah kembali ke Taman Maluku. Namun, beberapa pengunjung yang datang larut malam mengaku pernah mendengar tangisan perempuan dari bawah pepohonan tua. Dan sebagian dari mereka mengatakan bahwa jika memotret patung tua saat tengah malam, kadang-kadang ada sosok lain yang ikut tertangkap di dalam foto. Itulah kisah horor bayangan di bawah patung tua yang berlatar di Taman Maluku, Bandung. Jika kalian pernah berkunjung ke sana atau memiliki pengalaman mistis serupa, tuliskan cerita kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Selamat malam, dan semoga tidur kalian nyenyak.